Ini ya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Desa yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita satu kenikmatan untuk kembali berjumpa di pagi ini, sebuah perjumpaan yang mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi dalam majelis ilmu, karena Allah janjikan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah akan turunkan rahmatnya dan para malaikat hadir dalam majelis ilmu, bahkan Allah menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dan di hadis itu pula Allah turunkan sakinah kepada orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang Allah turunkan sakinah itu berupa kebahagiaan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan selawat dan salamnya untuk Nabi kita, juga kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali hadir bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dan Ustaz Ruli ya, Abah Ruli dan Uncle D, yang di setiap Kamis kita akan sama-sama belajar kembali bagaimana menata keluarga kita dalam sekolah ayah bunda. Dan alhamdulillah, syukurlah, kita tentu senantiasa bersyukur atas nikmat ini, nikmat untuk berjumpa dengan para sahabat semuanya, nikmat yang tidak terkira ya, bisa saling mendoakan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini dan juga yang belum bisa hadir. Kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqamahkan kita. Dan juga tentu doa untuk kita yang sedang sakit, atau mungkin di antara keluarga kita ada yang sedang Allah beri ujian sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan juga segera sehatkan seperti sedia kala. Dan bagi yang sedang ada kesulitan pun, Allah senantiasa memberi jalan keluar terbaik sebagaimana dijanjikan dalam ayat Allah dalam firman-Nya, "Yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa maka Allah janjikan diberi jalan keluar terbaik, dan juga Allah memberinya rezeki yang tidak terduga. Dan inilah, di majelis ilmu inilah satu perjumpaan yang senantiasa Allah berkahi. Dan jangan lupa selalu diingatkan oleh admin, di pagi ini kita menghadirkan satu keberkahan harta kita karena dengan sedekah di pagi hari. Mari kita sama-sama jadikan hari atau pagi yang penuh berkah ini salah satunya dengan keberkahan harta kita. Harta yang diinfakkan adalah harta yang sungguh abadi hingga akhirat kelak, dan mudah-mudahan menjadi pemberat dari timbangan amal kita. Di pagi ini kembali kita membahas tentang eh, membangun atau mendidik fitrah keimanan ya. Lanjutan dari episode sebelumnya tentang fitrah keimanan yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita ketika kita bersaksi di hadapan Allah tentang siapakah Tuhan kita, maka qalu bala syahidna, dan kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Dan inilah sebuah fitrah keimanan yang Allah sudah tanamkan dalam setiap jiwa kita, setiap diri kita, roh kita sudah bersaksi di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika kita terlahir dan kemudian mendapat pendidikan dari orang tua kita, lingkungan kita, guru-guru kita, bagaimana fitrah keimanan ini terjaga. Inilah pentingnya kita kembali
mengurai bersama para guru kita, karena fitrah keimanan itu ternyata bisa melahirkan satu akhlak yang mulia, di mana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini adalah liutamim makarim akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Uncle Di dan juga Abah Ruli. Kita doakan sama-sama para guru kita ya, senantiasa Allah sehatkan, dan senantiasa Allah berkahi kehidupan bersama keluarganya, dan juga tentu kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwahnya. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Uncle Di, Ustaz Dodi Al-Jamari, dan juga Abah Ruli? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, insyaallah, tabarakallah. Tema Agak masih puyeng terkait tapi alhamdulillah. baik, Ustaz. Kita masih ngebahas tentang fitrah keimanan ya, tentang Ya, pagi ini insya Allah kita membahas tentang membangun atau mendidik spiritualitas hmm, supaya akhlaknya jadi kebangun. nah ini mungkin kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan spiritualitas gitu ya. Sebuah kata yang tentu ya, karena bahasa kita dan bagaimana Islam memandang eh, tentang spiritualitas itu, karena di Barat pun ada yang namanya spiritualitas, Ustaz, ya. Ada yang ya spiritual yes, religion no gitu ya, ada istilah begitu ya. Jadi spiritualitas yes, tapi agama tidak gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin salah kaprah memahami tentang spiritualitas, yang mudah-mudahan kita di kajian ini makin memahami tentang apa yang membangun fitrah keimanan ini, hingga lahirlah akhlak-akhlak yang mulia. Tafadhol masykurah, Sadadi. Baik, syukran, jazakumullah khair. Mata Allah fi kulli hayatikum ya Ustaz Khalis. Amin, amin, Allahumma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, eh, kita tanya Abah Ruli dulu, posisi di Kediri apa di mana nih? Di Bandung Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Hawanya, iya, hawanya hawa, bukan anu, lightingnya kayak kurang proper jadi. Sebentar. Ini ada lampunya dari depan, saya coba matiin ya satunya lagi dulu. Biasanya kalau di rumah kan terang benderang gitu. Nah, kalau kalau di tempat orang itu kadang-kadang juga nggak dapat lighting yang bagus. Ala kulli hal, eh, beliau yang sibuk dengan membina Uh, banyak keluarga di Indonesia dan bahkan kadang-kadang ke luar negeri. Ini bagian yang insya Allah membuat kita menjadi perlu untuk kemudian eh, menjadikan keluarga kita adalah keluarga yang bisa diandalkan untuk sama-sama membangun amaliyah. Nanti kalau di eh, bahasan fitrah keimanan ngebangun akhlak ini kan spiritual itu sendiri, kalau Abraham Maslow bilang lebih ke transendentalnya gitu. Tapi kalau saya lebih melihat ini lebih kepada bagian yang setiap orang memang butuh Tuhan gitu. Aneh pernah tuh perhelatan ke India itu, di sebelah aneh ada orang Jerman. Begitu ngobrol, dia tanya karena saya pakai gamis, dia tanya ke saya, "Are you priest?" Iya, priest of Muslim, saya bilang. Terus saya tanya balik ke beliau karena dia boleh nanya private. Saya nanya ke beliau, "What is your religion?" "I have no religion, I'm atheist," dia bilang. Eh, oh, oke. Udah di perairan India itu, masih itu lewat di atas Sri Lanka. Itu kan kalau turbulence kan paling seru tuh. ya. Duduk, 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 duduk. Dia bisa berdoa loh. Dia berdoa. Saya bilang, kok aneh, gak punya Tuhan kok berdoa. Saya bilang. Terus saya tanya, Siapa doanya Ustaz? iya. Terus saya tanya, you said that you atheist. Kamu berdoa ke Tuhan yang mana gitu. Dia langsung apa melerok ke saya. Ustaz. Jadi
denial terhadap ininya sendiri, konsep pemahamannya sendiri. Itu gimana sih supaya kita ini bisa eh, kebangun apa namanya akhlak kita itu kalau kita bicara tentang ngedidik spiritualitas itu, Ustaz. Ya, Monggo, Ustaz. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya, wabarakatuh. ini mungkin gini, saya mau memulai dari mungkin ini saya nggak tahu relate atau enggak, tapi hari ini kan semua orang tua itu targetnya punya anak sukses ya, Ya, punya anak sukses. Siapa in sih nggak? general ya, in general Iya, ya. iya. Hari ini kalau kita ngomong, ya banyak lah ya, banyak mengatakan selalu pada titik kesuksesan. Nggak mungkin kecuali orang-orang MKI lah ya, kecuali orang-orang MKI mah udah nggak butuh anak sukses loh di orang MKI mah udah. Tapi ternyata dalam Al-Quran itu sukses itu rugi loh gitu kan. Ya Hmm, dalam tanda kutip, biasa saya bilang tanda kutip, bahwa dalam surat Al-Asbal Asri itu ya kan semua orang itu rugi gitu loh. Sukses juga ya, rugi gitu. Sukses ya, juga rugi. Orang yang sukses juga bisa bisa rugi kan gitu kan, bahwa semua orang itu dalam kerugian kan. Ayatnya tidak clear ya mengatakan ya, semua orang itu rugi, semua orang itu rugi, mau sukses mau kagak istilahnya gitu kan, mau sukses dunianya kayak gimana pun dia itu dalam kerugian, ya, kecuali nanti kan ada ya, akhirnya accept dan kecualinya bla bla ya, bla bla. Nah, ini dalam artian bahwa tadi kayak saya kebayang aja tuh itu ketika dia doa itu servernya kemana gitu loh kan, servernya kemana itu kan kebayang itu. Kalau Ustaz tadi menyatakan bahwa si yang ateis itu tiba-tiba karena takut dia berdoa, dia ini kan kita kan kebingungan ini servernya masuk kemana kan, semua providernya apa kan. Kalau kita mohon maaf ya saya bilang, kalau kita pakai pakai Telkomsel itu kan providernya berbeda ketika kita pakai XL. Nah, sesederhana saya mau kayak mau lagi ke itu lagi ke gelombang ya. Saya pakai ya, logika gelombang saja. Ya, ya hari ini teman-teman rahmatullah subhanahu wa taala, kenapa akhirnya eh kalau tadi kita yang disampaikan dengan kayak yang tadi ya Ustaz Khalis yang dan yang antum sampaikan ini kan ada, kita tidak akan pada mendefinisikan apa itu spiritual ya. Saya bilang ya, apa, kita tidak akan mendefinisikan itu, tapi bahwa semua kita itu kan punya punya fitrah untuk bertuhan, siapapun itu, hatta di ya, ateis. ya, Kalau istilah Gus Bahak gitu istilahnya. Kalau dulu orang itu mempertuhankan keris, sekarang kadang-kadang mempertuhankan HP. Buktinya kalau kemana-mana hilang, kemana-mana nggak bawa kayak kebingungan kan gitu kan. Kalau dalam tanda kutip saya iya, bilang ya, iya, 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 dalam tanda kutip bahwa dulu mungkin kita itu wah keris dihormati di gini-gini. Hari ini HP-nya, karena kalau nggak bawa HP kayak kehilangan semuanya. Nah, hari ini pertanyaannya kan gini, bagaimana kita selalu membawa Allah dalam tanda kutip ya saya bilang, membawa iya, Allah kemanapun kita pergi. Apalagi konteksnya adalah anak. Bagaimana akhirnya mengenalkan itu sehingga anak-anak merasa Allah melihat dia, dan dia seolah dia melihat Allah atau Allah melihat dia. Karena ini sebenarnya inilah yang menjadi titik puncak keimanan. Arahnya saya ke sana tadinya, arahnya saya ke ya, sana. ya, Bagaimana hari ini ternyata menghadirkan itu pada anak-anak kita, menghadirkan itu pada keluarga kita, menghadirkan itu pada 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 diri kita, pada keluarga, pada semua orang ada yang di samping kita. Dan ini kan tidak sesuai begini. Akhirnya bagaimana kita mengenalnya? Ustaz dalam kajian-kajian hari apa? Asmaul Husna itu hari Rabu hari kemarin. Rabu. Hari Iya, Rabu kemarin. Hari Rabu kemarin itu kan sarana kita akhirnya di situ ya. Sarana bagaimana kita akhirnya mengenal Allah dengan sebenar-benarnya kenal. ya, Allah pasti kenal kita, tapi kita belum tentu kenal Allah. ya, Bukan karena kita sering menjauh. Nah, disinilah menurut saya nanti titik awalnya di sini. Itu saya mau mantiknya dari situ. ya. Kalau kita harus melakukan penanaman atau pendidikan, eh, bagaimana seseorang itu butuh kepada Tuhannya, ini kan sebetulnya lebih apa? Kebutuhan dasar seseorang itu butuh tempat bergantung kan, Ustaz? Ya, betul. Ketika ketika seseorang kemudian kan kalau kita mulai dari bayi deh,
bayi itu merasa tidak aman, menjadi insecure kalau jauh dari orang tuanya, dari Ya, induknya. Bahkan begitu dia udah mulai agak gedean dikit, eh, bapak seolah-olah menjadi tidak berfungsi, gitu. Yang ditanya ibu terus, ibu mana, ibu mana, ibu mana. Kalau ditanya bapak, bapak ditanya, Pak, ibu mana. Nah itu kan jadi, aduh, kok jadi bapaknya kayak nggak kepake gini, kok ibu terus hmm, gitu. Itu karena ternyata kedekatan, ketergantungan itu memang menjadi bagian yang ketika kita menanamkan kepada mereka bahwa ada Allah nak, jadi kalau kamu kamar mandi malam-malam nggak usah takut. Maka kita mengajarkan apa toilet training gitu ya, ya, pada saat ngelepas popok gitu. Itu bagian yang kemudian menyadarkan bahwa di kamar mandi itu ada jin. ya, Tapi Allah lebih kuat, Allah lebih hebat, Allah lebih kuasa, Allah lebih punya eh, kekuatan yang jauh ya, lebih di atas itu, sehingga kita mohon perlindungan sama Allah. Dan Allah itu enaknya eh, kita tinggal manggil aja Allah langsung mengatasi semuanya. Itu kan jadi kayak magic word yang kemudian kalau di film-film Disney itu mantra-mantra itu menjadi bukan mantra doa tapi mantra sesuatu yang sifatnya lebih ke sihir ya. ya, Hokus pokus lah, ya, abrakadabra lah, apa segala macam gitu. Itu mantra-mantra sihir sih. Sampai ke yang sekarang itu siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Serial yang chronicle yang penyihir laki-laki bawa tongkat kecil yang ada oh, sekolahnya itu sih. Kok lali aku. siapa namanya? Yang Harry iya, iya, Potter. Harry Potter. Harry Potter. Betul. Itu sampai sampai betul-betul ada banyak hal yang kemudian diteruskan dalam konteks kekinian itu. Film-film bagaimana anak-anak itu imajinasinya dipukau dengan itu gitu. Itu menjadi kadang-kadang membiaskan kita yang sudah mulai menanamkan nilai yang Allah dan Rasul di dalam keluarga itu gimana sih? ya. Saya gini saja, eh terinspirasi dari dalam Al-Quran itu Allah, bagaimana cara Allah mengajarkan Nabi Adam. Iya, Ayat berapa saat itu? Saya agak ini ayat yang bagaimana Allah mengajarkan nama-nama terhadap Nabi Adam. iya, surat 7 awal-awal itu. Nah, satu yaitu di bagaimana ternyata di situ cara pendidikan kognitif itu cuma sebentar. Hmm. Allah hanya mengajarkan nama-nama, sampai setelah itu Nabi Adam disuruh bereksplorasi di surga. Oke. Dalam tanda kutip suruh belakrak gitu kan ya. Dalam tanda Ya, kutip ya, ya, kalau bahasa ya, ya, Jawanya suruh ya, belakrak gitu ya. kan. Hari ini yang menjadi masalah di kita. Too much speech kalau saya bilang hari ini, ngomong, mohon Hmm. maaf ya. Too Ya, much, ya. kita terlalu banyak ngomong di area kognitif ya. Ini makanya sebenarnya yang jadi masalah di sekolah itu kayak gitu kan. Kemarin ketika di Makassar, ini menjadi bahasan yang sangat panjang sekali oleh salah satu muajih dari apa namanya, dari sana, dari luar sana. Hmm. Beliau membahas ini panjang sekali terkait dengan ini. Karena bagaimana di ayat itu Allah itu cuma mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam. Which is berarti sebenarnya ajaran kognitif itu nggak banyak. Tapi bagaimana mereka bereksplorasi, inilah yang menjadi penting. Eksplorasi yang tetap ada, tetapi bukan berarti eksplorasi tanpa batas. Karena Allah juga memberikan batasan kepada Nabi Adam, tapi jangan yang itu ya. Berarti apa? Pendidikan tentang tanggung jawab itu menjadi luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi sesuatu yang hari ini kita mengenalkan pada Allah, mengenalkan Allah pada apa, anak kepada Allah itu dengan cara yang terlalu kognitif kalau saya melihatnya gitu, terlalu kognitif, tetapi tidak memberikan yang sering saya bilang, tidak memberikan kesempatan untuk menguji mereka. Jadi kita hari ini tuh banyak ininya, banyak ini non saya ya, banyak eh, ya dengan memberikan ketakutan, dengan ini Allah itu begini, Allah begini, tapi di sisi lain mereka tidak melihat itu pada diri orang tuanya. Misalnya, Ya. nah Allah itu maha segalanya, tapi kita sering ngeluh di depan anak.
Ya. Kata dia, lah katanya mahal segalanya kalau minta suruh ke sono tapi ngeluh bae ya. Ini apa? Kemarin saya nonton ada video apa? Bule sih, bapaknya nggak nyetir tapi ibunya yang nyetir, anaknya di Iya, belakang ibunya. iya, Berhenti di salah satu drive-thru gitu. iya. Ibunya pesan kopi, Mhm. gitu. Ibunya pesan kopi. Anaknya ikut ikut pesan, aku mau kue dong. Hmm. Ibunya langsung bilang, kue kan ada di rumah. Anaknya nyaut apa? Kopi juga ada di rumah. Itu nggak bisa ngomong ibu yang, iya salah nih kayaknya, salah excuse. Jadi kadang-kadang sering nemu begitu Zat, ya. Jadi Iya, anak-anak kita itu menemukan sendiri hal-hal yang kok kayak ada apa? Kayak ada kontradiksi antara apa yang ditanamkan dengan apa yang dijalankan gitu ya. iya. Ya ini yang menjadi sebenarnya penghalang spiritualitas hari ini tuh di kita. Hmm, Mentalitasnya yang akhirnya rusak itu di mentalitas kan. Secara kognitif diberikan banyak, digerujuk istilahnya dengan hmm, kurang, mohon maaf ya. Mohon maaf saya bilang, orang tua kita hari ini apakah kurang ngaji? Enggak, saya kadang-kadang. ya, Kalau Bapak Wong, Masya Allah ya, banyak yang ngaji itu setiap hari kok gitu kan, ngaji setiap ya. hari, pagi, sore, pagi, siang, sore itu ngaji, ada yang online, ada offline. Saya tidak ini ya, saya tidak dalam rangka mendeskripsikan, tidak. Tapi hari ini yang kita perlukan bagaimana sikap kita, bukan hanya masukkan kognitif kita, bukan hanya pada titik pengetahuan kita hari ini, tapi bagaimana ini tuh masuk dalam perilaku kita. Ya. Kita cara berpikir kita ini bukan tentang pengetahuan, tapi cara berpikir. Yang sering Ustadz bilang, hari ini kita selalu ngaji itu dihubungkan dengan Pak Tarno. Kalau Ya, udah ngaji, semua baru jadi lebih mudah, lebih gampang. Nggak gitu loh. Apakah setelah ngaji, apakah menjadi lebih gampang? Apakah ya. setelah ngaji semua tidak ada masalah? Enggak, masalah mah tetap aja, masalah mah tetap aja gitu kan. Tapi setelah ngaji, akhirnya kita harus tahu bagaimana kita bersikap. Saya tertarik sama pilihan kata iman itu, Ustaz. Ya, Ketika Ustadz Harisanto Allahyarham ya, memilih fitrah keimanan itu sebagai basic bahasan. hmm, Kalau Anda ngelihat antara percaya, yakin dengan iman itu memang agak beda, Ustaz. ya, Kalau percaya dan yakin itu nggak ada implikasi, nggak ada aktualita dari kita. ya, Tapi kalau begitu bicara iman, itu it must be something out from us gitu. Itu ya, mesti mesti ada sesuatunya kita gitu. ya, Harus muncul sesuatu. Kalau cuma percaya sama yakin, nggak butuh apa-apa. Yaitu ranah otak gitu, ya, ranah akal ya, yang yang apa ya percaya percaya nggak percaya, yakin nggak yakin itu urusan yang sangat personal. Tetapi ketika bicara tentang iman itu butuh ejawantah daripada aplikasi ya, seseorang yang pantas saja Allah SWT menyatakan di dalam surat 61 ayat yang ketiga itu Allah murka besar kalau orang cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngamalin. ya. Itu jangan-jangan masuk ke situ, Zat. Ya, ya ini makanya kan kadang-kadang kita itu ya tentang makna itu kan, mohon maaf ya, bahasa kita kadang-kadang terlalu dangkal ya. Hmm, Kadang saya bilang kadang, tidak soalnya kadang terlalu dangkal dalam 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 pengambilan. Karena kan susah juga kita ngambil kedalaman selain ini itu apa gitu ya. ya. Karena kadang-kadang kita tuh ngomong yakin itu yakin nih, iya yakin, beneran nih. Kan kadang-kadang melihat juga kalau gitu dibener nih kan gitu. Percaya percaya, yakin yakin bener, digituin dikatain bener enggak, oh iya ya, karena kadang kita digituin doang, baru padahal kita udah ngomong. Insecure, iya, Iya, diguncang akhirnya. padahal ngomongnya udah ngomong yakin gitu. Hari ini kan sebenarnya sederhananya sama dengan itu, yakin nih. Iya ya, jangan-jangan keliru nih, digituin aja kita udah nggak yakin gitu Seth. Padahal kalau mau hakul yakin, nah itu udah dalam ada hakul yakin itu benar-benar gitu loh. Nah, ini yang berarti sebenarnya kita kita sendiri, saya bilang, mohon maaf saya bilang, ya saya tidak tahu kenapa itu terjadi pada kita ya. Tapi memang ini kalau saya melihat tadi cara kita mengenal Allah yang keliru, saya bilang gitu loh. Makanya ini yang keliru itu bukan bukan ininya, bukan apa namanya, Metodologinya. bukan. Iya, tapi kalau saya lebih melihatnya pada titik, saya melihatnya pada titik
bagaimana cara kita berproses dalam berpikirnya. Nah, apa? Karena seringkali kita itu dalam tanda kutip seringkali fatalistik. Kita I see. mengenalnya itu apa ya? Hanya part of part gitu. Nah, ini kembali tadi salah satunya di sisi lain ini adalah koreksi saya terhadap pendidikan masa hari ini. Pendidikan hari ini tuh ya koreksinya salah satu itu yang terjadi. Nggak akan beres ini. Banyak kan kejadian-kejadian seperti ini lagi. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana fitrah keimanan ini dimunculkan, ini bukan ranahnya, mohon maaf, bukan hanya ranah pengajaran. Bukan Ya, hanya ngomong tentang transfer ilmu, transfer knowledge. ya, Anak bahkan saya bilang ke anak-anak kita kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah sudah tahu. ya. Kenapa orang sering dengar? Hmm. Tapi hari Jadi ini cuman itu, hafalan aja ya. iya betul, hafalan. Ya, kalau sama dengan kelakuannya Abu Jahal kan saya bilang gitu. Abu Jahal emang nggak tahu kalau Tuhannya Allah. Tahu. Ya, ya. Disebut Abu Jadi, Jahal itu apakah karena bodoh? Oh enggak, karena dia pintar. Tapi karena dia bodoh dalam mengambil kesimpulan, itulah yang menjadi masalahnya. Nah, orang-orang Arab itu kan tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Tapi kesombongan, nah pertanyaannya gini, kalau mereka memilih kesombongan itu, hari ini tuh karena kita milih kesombongan itu bukan karena bodoh, ini saya nggak tahu juga. Gitu. Nggak tahu ya hari ini saya agak meledak-ledak gitu. Hawanya agak kayak biasanya agak santai kalem gitu. Mungkin karena jauh dari rumah ya, jadi agak meledak gitu. ada Jadi, ada yang menarik, Sat, menurut saya. gitu. Oke. Di Stanford University Ya, itu ternyata ditemukan ada penelitian tentang laki-laki yang punya trauma sama ya. perempuan yang punya trauma itu ternyata terjadi perubahan morfologis pada salah satu sel otak yang namanya insula. Kalau Mhm. perempuan insulanya itu mengecil sehingga dia cenderung kalau perempuan yang traumatis dia cenderung emosinya nggak bisa terkontrol karena insula itu untuk ngontrol emosi. Makanya ketika eh, terjadi pada perempuan yang trauma, terjadi satu masalah, dia benar-benar keluar dari kontrolnya dan dia bisa meledak-ledak dan dia bisa bahkan melakukan hal yang paling paling nggak masuk akal sekalipun. Ya, Sementara di laki-laki kalau dia traumatis itu justru insulanya membesar sehingga cenderung apatis dan cenderung nggak punya empati. Sehingga ketika terjadi trauma terhadap sesuatu, terus kemudian dia menghadapi hal yang kurang lebih sama, nggak ada emosi, benar-benar ya, ya, ya mau gimana lagi. Nah, saya punya kekhawatiran ini, Zat. Kita ini kan, kalau kita itu maksudnya saya dan jenengan gitu. ya, ya, Saya nggak bisa merefer kepada para sahabat MKI karena ada Mbak Aulia yang masih sangat muda, ada Tenadi yang masih sangat muda, ada teman-teman yang lain yang masih sangat muda. Maksudnya gini, saya merasa bahwa saya dibesarkan dengan perubahan teknologi yang intervalnya sangat melejit. Dulu itu kayaknya main baru Atari ya, cetuk 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 hmm, cetuk cetuk yang pingpong itu. Habis itu begitu cepat main ke Sega. Habis dari Sega naik ke Nintendo. Nintendo ke PS. Sekarang sudah PS berapa nggak tahu, PS 10 atau berapa sekarang. Dulu itu zaman saya tahun 95 itu baru kenal Windows. hmm, Baru kenal Windows. Terus sekarang sudah Windows 10. Padahal sebelumnya kira-kira kurang lebih kalau tarik mundur sedikit di tahun 80-an 88-an gitu. Itu kita masih pakai eh, Fortran, masih pakai WordStar gitu yang ngetiknya nggak kelihatan layarnya cuma hmm, tulisan tok gitu. Cuma pakai kode-kode di awal ya. habis itu Oke. ngeprint salah mesti ngulang lagi pakai pakai kode itu masuk ke cascade-nya 311 masuk lagi ke 95 dan seterusnya sekarang udah ada apa Apple dan seterusnya sekarang udah sekarang gadget sudah begitu canggih gitu bahkan bahkan sudah beyond the edge gitu. Nah itu jadi bagian yang saya nggak tahu anak-anak kita sekarang itu karena perbedaan jenjang teknologi yang mereka nggak rasakan
anak-anak sekarang tuh kalau saya lihat kok lebih cepat marah, Ustaz, Ya. kalau dikasih tahu sesuatu itu. Apa apa iya itu berpengaruh banget sama. Oke. Jadi ini apa namanya? Ini tuh terkait dengan hari ini, saat hari ini memang semua lebih banyak orang standarnya standar hasil. Nggak Lebih mau banyak orang, berproses. iya, standarnya hasil. Jadi memang akhirnya kecenderungan kalau dulu itu kan gini, ada kesempatan untuk mengikat makna. Ini yang seringkali hari ini hilang. Kehilangan anak-anak, kehilangan tempat untuk mengikat makna. Dan eh, kalau nilai jelek, maka karena sekarang itu langsung ini kan jika maka kan, jika Hmm, jika nilai kamu jelek, maka kamu harus bimbel. oke. Seolah-olah kausa primanya harus gitu gitu ya. Iya. Bahkan nanti kalau ini kamu kan sudah bimbel, kenapa tetap nilai kamu tetap jelek? Nah, ini akhirnya di sini ini yang paling sederhana yang terjadi saat ya. Seringkali Ya, terjadi. Ini yang hari ini memang kayak nah, dari tadi kita ngomong pada titik bagaimana kita ngomong bahwa Allah itu ada, keyakinan pada Allah itu harus dibangun, tapi di sisi lain kita menghilangkan faktor X di banyak tempat. faktor X yang mana, Ustaz? Ya tadi faktor X Hmm, bahwa Allah sebagai penentu itu sering sering kita lewati, sering dilompat gitu. Kita hanya pada faktor selalu hari ini, mohon maaf, sering banyak orang, faktor yang dimunculkan hanya faktor ikhtiarnya saja. Karena ada tadi, ada selalu mengatakan, ada dengan gaya kalimat bahwa usaha tidak hasil tidak mengkhianati usaha. ya, Idiom itu ya. kan berbahaya sebenarnya. Iya, hampir sirik itu, Ustaz. Iya, itu kan atau kemudian semua akan indah pada waktunya. Indah itu sebenarnya tidak salah, kalimat itu tidak salah. Tapi bahwa indah itu adalah bagaimana memaknai kan. Nah, hari ini memang di masalah di kita adalah bagaimana proses mengikat maknanya. Mengajarkan, ada pengajaran. Ini kembali ke apa yang tadi yang Nabi Adam tadi. Nabi Adam itu diajari nama-nama. Sama Allah diajari nama-nama. Setelah itu dia diberikan kesempatan untuk apa namanya? Bereksplorasi, ya kan, bereksplorasi. Tapi sama Allah juga dengan apa namanya memberikan ujian pada dia, pada Nabi Adam. Ini kan kita harus ini kan sebenarnya kita di situ tahu. Nah, apakah nantinya nah di ujung kalimat itu ketika Nabi Adam di apa namanya? Digoda kemudian dalam tanda kutip tergoda. Nah, di situ kan Allah ada dialog Allah dengan Nabi Adam. Ya, Ada kemudian dialog Allah dengan iblis. Di situ kepengingat maknanya di situ kan. Ada ikatan makna di sana. Ada sampai Nabi Adam mengatakan ya beliau merasa bersalah dan kemudian Nabi Adam ya diberi kesempatan nanti ya tetap diberi kesempatan ada proses di situ. Hari ini kita tidak pengen anak kita nggak pernah anak kita pengen salah. Kita nggak pernah pengen keluarga kita punya kesalahan. Ya nggak mungkin jadi manungso gitu kan. ya, Manungso itu pasti ada tempatnya salah gitu kan. Dan mereka akan melakukan kesalahan itu pasti ada aja. ya, Nah, berarti di sini kan kita perlu bagaimana ya tadi dalam kajian-kajian Asmaul Husna Allah yang sangat Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah dengan segala apa namanya, dengan segala namanya itu Allah menghukum juga, tapi Allah kasih hukumannya dengan rasa kasih sayang, ya, bukan hukuman dengan kebencian, ya kan? Bahkan si iblis aja dikasih kesempatan sama Allah. ya. Ini kan bagaimana kadang-kadang ini yang kita yang tadi saya bilang, ini nyambungnya adalah sering saya bilang sering kita pada titiknya hari ini lebih pada titik-titik tadi hasil semuanya hasil semua hasil tapi Ya. tidak di tingkat proses. Nah ini yang menjadi yang tadi akhirnya kemarahan itu sering terjadi dan itu yang di ini saja. Jadi sering kita itu apa namanya kutub banget. Kalau nggak kanan banget kiri banget. Ya. Respon hari ini tuh nggak ada yang respon tengah. Kalau nggak nyalain prosesnya, nyalain orang lain. Oke. Itu karena apa? Biasanya karena memang sosial psikologi kita begitu. Putus-putus sih. Kalau saya apa? Menurut saya
ingat coach ini kebanyakan sosial psikologinya memang baperan sehingga nggak mau berproses, sehingga nggak mau, kepengennya cepat aja. Apa ini apa generasi apa mie instan? Ya, ya karena memang jadi karena memang dididiknya begitu. Sebenarnya semua kita itu akan punya kita punya cara berpikir yang baik sebenarnya kalau dididik dengan cara yang baik. Semua kita akan punya respon yang baik ketika semua mendapatkan dengan baik. Itu ketika kecil ya. Tapi ketika sudah besar, kita kan sudah bisa memilih tadi. Jangan sampai atas dasar kata trauma, akhirnya kita jadi sering marah-marah. Ini kan kita di sini udah dewasa semua ya. Saya bilang di sini udah dewasa semua. Kita Ya. tahu misalkan kok saya ini gampang marah ya. Kok saya ini gampang emosi ya. Harusnya kan tanyanya kenapa. Bukan, oh ini berarti gara-gara orang tua saya dulu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Selalu cari kambing Ya, hitam. harusnya sekarang kan bagaimana caranya agar saya bisa tidak nggak cepat marah ini gimana, nggak cepat emosi itu gimana. Di sinilah kesannya gini, saya bilang Allah dengan kemahaannya semuanya, dengan nama-namanya, Allah Allah apa namanya memberi marahnya Allah ada, tapi sayangnya Allah lebih besar. Ya. Allah menghukum, Allah tapi juga menerima taubat kita. Nah, ini disinilah sebenarnya yang menjadi titik kita bagaimana kalau tadi pada titik kita ngomong spiritual, bagaimana akhirnya kita itu Allah menghukumnya itu nggak abadi gitu loh. Bahkan dalam tanda kutip dalam ini dalam banyak banyak surat banyak banyak riwayat Allah itu menyuruh malaikat untuk nyari orang-orang di neraka yang masih harus diselamatin. Ya. Walaupun hanya dia ngomong la ilaha illallah sekali. Meskipun imannya cuma sebesar zarah. Iya, walaupun imannya sebesar zarah itu, yang zarah itu kan kalau kita sering ini biji sawi ya. Karena Ya. mungkin paling apa namanya? Saknil. Iya, Paling paling kecil. iya kecilnya itu. Padahal mungkin ada biji yang lain lebih kecil lagi sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kita kan paling menggunakan pendekatan sederhananya itu gitu. Nah, kan kalau kita nggak tahu ya iman kayak gitu tuh cuma mungkin kelintasan, mungkin kita juga iman kita masih kayak darah ya. Masih cuma bukan keimanan, baru lintasan keimanan. Ya. Ya. Bahkan ada banyak ayat yang menyatakan kamu belum beriman karena belum diuji. Iya, Jadi di ujiannya gagal terus gitu. iya. Sekarang kadang-kadang udah kalau ngerasa udah ngaji nggak udah dapat ujian saya. Jadi masalah gitu saya bilang, wah ini repot banget urusannya ini gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, jadi kembali kalau saya pada titik hari ini gini, hari ini bagaimana kita akhirnya memproses semuanya. Tapi jangan sok siap diuji gitu loh. Yuk, ya Allah, nantangi gitu ya. Jangan nantangin juga diuji, jangan nantang. Oh, nanti ujiannya ya Allah udahlah tak uji saya jangan ojo ojo kemaki kalau orang Jawa bilang ojo kemaki juga gitu kan. Nah, ini yang membuat Dulu kita awal-awal, iya, dulu awal-awal pernah gitu, Ustaz. Pengen tahu Allah itu ngasih rezeki saya itu gimana sih gitu. Dan ternyata ketika saya coba ganjel tutup sana sini, ternyata masih terus aja Allah ngasih rezeki itu dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Tapi ya baru menyadari bahwa ternyata kesalahan-kesalahan konsep berpikir kita itu kadang-kadang nggak mau melihat bahwa apa yang kita lakukan itu tidak linier dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya, nggak otomatis. ya. Gitu. Kemarin ada salah satu yang adalah ini mungkin kalimatnya tidak tepat, kalimatnya tidak tepat tapi maksudnya bisa. Ada logika Allah, ada logika kita. Logika kita itu kan tentang seneng cepat gitu saja. Ya, Logika kita itu kan seneng cepat, enak kan gitu. Tapi logikanya Allah itu kan tentang selamat. Nah, hari ini bagaimana kita akhirnya dalam setiap ujian, dalam setiap apapun akhirnya bagaimana kita memaknai apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi ujiannya. Dan ini harus kita obrolin kepada anak-anak kita.
Semua kita hari ini mendapatkan ujian itu. Ada yang ujiannya keberlimpahan, ada ujiannya kekurangan. Ada ujiannya Kasih contoh kesehatan. yang sederhana, Ustaz. Gimana, Zat? Ya, kalau boleh kasih contoh yang sederhana buat anak-anak kita bisa memilah mana bagian yang seharusnya mereka proses dalam berpikir, Ya, mana bagian yang harus diabaikan. ya. Ini dalam teknik pengajaran ya, dalam teknik pengajaran misalkan kita hari ini tadi eh, ini bukan stoik, tapi memang ada kemiripan nih. Nanti terhadap apa yang kita bisa kontrol. Jadi contohnya ketika misalkan tadi kita kan kalau anak-anak kita mau pergi naik motor ya, nah, misalkan ada yang sudah anak gede, Bunda Aisyah atau siapa yang sudah anaknya yang udah gede, mau pergi kemana-mana kan mungkin naik salah satunya dia disuruh naik motor. Misalkan naik motor itu kan pakai helm. Pertanyaannya pakai helm itu kenapa sih? Helm itu untuk melindungi kepala atau karena takut ditilang? Oh, oke. Intentionnya ya. Iya, situ dulu nih. Kemudian apa nanti ya tadi kan kadang-kadang anak-anak disuruh Kak hati-hati ya di jalan. Apakah kalau dia sudah berkendara dengan baik sendiri pun dia tidak akan ada kejadian? Hmm. Kalau kita nyetir bagus aja kadang-kadang ada yang ledot gitu kan. Nah, berarti kan tetap ada di luar kuasa kita. Makanya Ya. kita diminta untuk kita bismillah tawakal tuh Allah. Di situ ada doanya akhirnya. Keluar rumah baru keluar pintu saja suruh berdoa. Gantungin semua kepada Allah. Yang sering Ude sering mengatakan tawakal itu di mana sih, di awal, di depan, apa di belakang, kan gitu kan? Ya. Itu yang sering disampaikan. Nah, ini yang sering saya bilang bahwa di sinilah memprosesnya dari intentionnya dulu nih, dari intensinya dulu, baru kemudian hal-hal yang sederhana itu dimunculkan. Kalau itu bisa dimunculkan pada anak-anak, akhirnya tadi spiritualitas tadi kalau bahasanya ini Ya. spiritualitas itu akan terus terjaga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ada di luar kuasanya dia. Ada yang memang menjadi kontrolnya dia, ada yang di luar kontrolnya dia. Dan dia tidak akhirnya dia akan berjalan menjadi yang dia akan fokus bagaimana pada dirinya memperbaiki dirinya. Dia tapi tetap berarti dia apa? Dia akhirnya tetap punya tempat bergantung. Ya. Ini nanti berproses kepada bagian yang saking seringnya ibu bapaknya ngomong qadarallah wa masyafa'al, Ya. qadarallah wa masyafa'al. Nanti proses yang dia jalani dengan keengganan atau kemalasan itu membuat dia berlindung di balik kata qadarallah gitu. Itu kan Kalau kalau over begitu, Sat. Nah, ini berarti kan gini, nggak boleh over, nggak boleh kurang. Tadi gini ya itu qadarullah gitu nah gitu kan. Kadang-kadang kan sederhana saja kan kadang-kadang maksud orang tuanya itu betul, maksudnya betul. Tetapi ada proses mengikat makna di sana. Kan tadi ketika Nabi Adam kembali Nabi Adam, ketika diturunkan ada dialognya dulu kan. Nggak langsung tiba-tiba langsung diusir dari surga kan. Ada ada dialog-dialog ini yang hari ini kita itu saya bilang kayak minggu kemarin juga saya sampaikan hari ini yang kurang dari kita itu dialog. Yang muncul itu kadang-kadang kan ya. gini. Karena kita mengajarkan dengan qadarullah, akhirnya sekali kata qadarullah sekarang itu menjadi sangat booming dan happening. Semua itu qadarullah, gitu kan? Karena jangan ngomong kebetulan, qadarullah. Betul di situnya betul gitu kan. Itu betul di titik itunya betul. Hmm, hmm, hmm. Ya kan gitu sekarang itu. Ya. Pokoknya nggak boleh sekarang nggak boleh ngomong kebetulan tuh ya dari mana kok ya qadarullah hari ini Bapak begini gitu kan. Kadang-kadang berakhirnya karena kebanyakan over ya tadi kayak pertanyaan insya Allah kamu itu insya Allahnya orang Islam atau insya Allahnya orang Arab. Aneh pernah dimarahin sama jamaah itu Ustaz, gara-gara ngomong Iya, insya Allah. Ustaz. Tanggal sekian ngisi di tempat kami ya Ustaz. Insya Allah. Jangan insya Allah. Ustaz. Lah, ada langsung, maksud lu apa nih? Jangan insya Allah dong Ustaz. Pastiin. Gini aja. Saya langsung saya dudukin iya, gitu. iya, Gini. Antum tahu nggak artinya insya Allah itu apa? Ini itu jika syaa kehendak Allah. Jika Allah berkehendak. Itu sebetulnya memastikan.
Jadi kalau Allah SWT saya sebut sebagai insya Allah, kalau Allah menghendaki saya datang, saya pasti datang. Tapi saya tidak bisa menyatakan saya pasti karena ada kehendak Allah di luar kita. Tapi ngelesnya dia bilang gini, iya, insya Allah tapi nggak datang Ustaz. Nah, kita jadi repot mendefinisikan insya Allah ini insya Allah versi versi siapa gitu. Ya, karena kadang-kadang kita itu kalau nggak pengen datang, tapi malah ini nggak pengen datang atau nggak mau datang, tapi karena nggak enak Sungkan ngomongnya, sungkan nolak. iya, akhirnya pakai berlindung di kalimat itu, Sat. Nah, sama dengan kata qadarullah itu kan adalah bukan dalam kata, bukan dalam kalimat, tapi dalam memaknai. Hari ini Allah takdirkan seperti ini tuh setelah usaha kan. Jadi setelah usaha, bukan pada titik akhirnya di awal-awal Ya. udah langsung ngomong qadarullah di awal, qadarullah itu di akhir, saya bilang gitu kan. Jangan ngomong-ngomong cuma karena tadi jangan karena kata-kata jadi kata-kata pengganti kata kebetulan gitu. Hari ini kan hanya menjadi Ya. pengganti kata kebetulan dijadikan qadarullah, ya kan? Tapi bahwa jangan Tukang akhirnya hanya jadi, substitusi aja. iya, sama dengan kata insya Allah, karena kata nggak sungkan nolak, akhirnya insya Allah deh datang gitu. Ya kata saya, ya Allah gini-gini amat ya hidup, saya bilang gitu. Nah, tapi kembali lagi kembali lagi begini, apa namanya yang kita menjadi titik kritis dalam tadi ya, kita bicara tentang spiritual tadi, bagaimana menghadirkan spiritual pada keluarga kita, ini dimulai dari diri kita semuanya. Ya. Dari diri kita, dari bagaimana kita memahami zat Allah, dalam artian kita mengenal zat Allah dengan segala namanya, keindahan namanya, keagungan namanya, dalam segala macam apa namanya, keagungan keagungan Allah dalam berkehendak dalam segalanya. Dan disinilah kita akhirnya harus memaknai akhirnya bahwa oh ya, ada Allah yang memberikan saya pilihan-pilihan untuk bertindak, dan dari situ saya harus memilih yang memang Allah Allah senangi gitu. Allah senangi. Makanya tadi saya bilang logika kita, dan ini yang terbangun pada anak-anak kita, logika cepat. Ya. Karena tadi dulu Serba tidak, instan. iya, serba instan. Karena tadi dari kecil yang Ustaz tadi bilang, kenapa ibu yang selalu dicari? Karena ibu selalu menyediakan apa yang dibutuhkan anak. Tapi apakah 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 apa namanya? Allah juga sama, Allah itu menyediakan sesuatu yang kita butuhkan. Ya tadi, Nabi Ya. Adam diajarkan nama-nama sama Allah. Tapi setelah itu Nabi Adam diberikan kesempatan untuk bereksplor. Nah, ini kembali pada titik spiritual itu juga butuh ketegaan. Allah itu Oke. tega sama kita, kan? Ya. Bukan untuk menghukum kita, bukan, bukan, Ya. bukan. Allah tega Yang paling menonjol itu Allah SWT memberikan huriyah iradah kepada kita, ya, memberikan free will kepada kita. Wis terserah, mau fujur boleh, mau takwa boleh. Wahadainahun najdain kalau versinya surah Al-Balad ayat ya, yang ke-10 itu. Ada dua jalan, terserah. Seandainya Allah mau kan diberesin aja semua itu. Tapi enggak, Allah SWT justru membiarkan kita untuk eksplor itu tadi gitu. Nah ini rasanya kita butuh Ustadz Kholis lagi nih untuk mengeksplor ya, bagaimana sahabat MKI bisa memaknai apa yang kita bahas pagi ini supaya tidak menjadi bagian yang apa salah kita ya. dalam menerapkan itu. Monggo Ustadz Kholis. Baik, Eh, alhamdulillah, syukurlah. Eh, Silakan jemaah kita manfaatkan sisa waktu ini untuk berdialog ya, berbagi rahmat. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ustaz Ruli betapa pentingnya kita dialog dengan anak-anak kita ya untuk bisa melahirkan pola pikir ya. Karena kemarin ada 3 kuadran nih. Nggak tahu ada kuadran yang keempatnya apa ini Ustaz, apa enggak ini? Yang pertama soal Masih disimpan, masih saya simpan. dengan teladan melahirkan satu akhlak mulia gitu ya. Kemudian dengan penugasan itu akan melahirkan satu leadership untuk anak kita, kepemimpinan. Kemudian dengan dialog itulah yang kemudian melahirkan pola pikir ya. Itu yang menjadi catatan bagi saya, dan mudah-mudahan ini jadi satu prinsip ya yang dalam mendidik anak-anak kita ini terus kita upayakan dengan berbagai macam eh, tadi ya metode yang tentu mudah-mudahan kita akan dianugerahi oleh Allah anak yang soleh tentunya. Dan itu adalah hak prerogatif Allah ketika Allah memberikan kita anak soleh, tentu ada ikhtiar yang kita lakukan ya. Tentu kalau hasilnya itu adalah Allah, karena
Rabbi habli minas sholihin gitu ya. Eh, dan ini saya menunggu mungkin jamaah yang ingin sharing. Saya tertarik dengan tadi yang dikatakan oleh Ude dan juga Abaruli tentang yakin tadi saja. Karena kalau dalam hasanah kita kan ada yang istilah ilmu yakin, hakul yakin, kemudian ada ainul yakin ya. Dan itu di surat At-Takasur kan ada itu ya. Tentang bagaimana neraka jahanam itu kita sudah diberi penjelasan oleh Allah dalam Al-Quran berupa ilmu yakin. Tentu kalau ainul yakin kita tidak akan melihatnya sekarang ya. Tapi berkaitan dengan tadi bagaimana menanamkan keimanan betapa ada konsep ihsan gitu ya. Apakah juga kemudian sebenarnya hakul yakin tentang hadirnya Allah dalam kehidupan kita ini bisa juga ditanamkan dalam diri kita juga anak-anak kita dengan tadi konsep ilmu yakin kemudian sampai kepada hakul yakin tadi. Ustaz. Jadi soal tadi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin berkaitan dengan keberadaan Allah gitu ya dalam anak-anak kita. Karena tentu kalau dalam Al-Quran kan disebutkan tentang bahwa khusyuk itu susah ya. Kecuali orang-orang yang alladzina mulaqu rabbihim gitu ya, yang dia yakin akan bertemu berjumpa dengan Allah. Ini apakah kemudian bisa diaplikasikan dalam tadi menanamkan keyakinan tentang Allah itu dan dia merasa kehadirannya gitu ya. Itu bagaimana Ustaz, metode-metode yang paling tepat gitu Ustaz? Izin, aneh berusaha untuk ngurai apa yang disampaikan sama Ustadz Khalis. Tapi tentu nanti diperbaiki sama Ustadz Uli. Jadi yakin itu ada dua versi. Yakin terhadap apa yang terlihat dengan yakin dengan apa yang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kita bilang bahwa asinan Betawi paling enak itu adalah punyanya Bu Tati Asmuni yang di Jatinegara Baru, Pasar Jangkrik, yang dijual di Total Buah gitu, maka preferensi itu karena Ustadz yang ngomong jadi ilmal yakin. Begitu kita ambil HP, kita cari asinan Bu Tati Asmuni, ada reviewnya di situ di Google, baru kita ainal yakin. Begitu kita beli GoFood mau nyoba mampir, kita pesan, kita nyobain sendiri, itu baru hakul yakin. Tetapi pada urusan yang sifatnya gaib, Allah, malaikat, surga, neraka, jin, pahala dosa, dan seterusnya, itu bagian yang kemudian kita berhenti di satu titik, yaitu keilmuan. Ilmu yakin bahwa ada hadisnya, ada ayatnya, selesai. Jadi nggak butuh ainul yakin, nggak butuh hakul yakin. Karena bicara tentang Allah, ya Allah gaib. Udah pahami itu aja begitu. Jadi nggak tahu, kalau mungkin versinya Ustaz Ruli, monggo Ustaz. Cukup Ustaz. Jadi ini memang kalau saya pada proses penanaman ya, proses pada penanaman kepada anak. Kalau saya lebih pada bagaimana hari ini tadi keyakinan itu tidak jangan dengan kata mantra-mantra tadi kamu pasti bisa, ya kan? Kamu pasti bisa bahwa kalau usaha kamu ya tadi dengan kalimat hari ini keyakinan kita itu ini kan disandarkan pada kekuatan diri. Akhirnya ini yang jadi masalahnya tadi kan sering jadi overthinking. Jadi masalah itu kan di situ karena semua penyandarannya pada diri, pada bukan pada keyakinannya saya bilang, tapi di proses penyandarannya. Hari ini tuh nyendernya keliru gitu loh. Nyendernya jadi banyak orang itu nyendernya pada akhirnya pada kekuatan diri. Kalau enggak jadinya dengan atas dasar trauma tadi, semua disenderin ke Allah akhirnya nggak mau usaha. Ya nggak bisa juga gitu loh. Ya. Nyenderin pada diri 100% itu keliru. Karena ada Allah yang menjadi penentu hasilnya, tapi menyandarkan semua pada Allah tanpa ikhtiar itu juga keliru. Karena kita dikasih kesempatan untuk berusaha, ya kan? Dan itulah cara kita mendapatkan ridho Allah itu dengan tadi kan ngenger tadi dalam orang Jawa bilang ngenger dalam tanda kutip kita bagaimana kita itu mengemis ridhonya Allah dengan cara ikhtiar kita. Tapi bab Allah itu Ya. akhirnya nolong kita apa enggak kan urusannya Allah gitu kan. Nah, di sini sebenarnya apa berarti apa? Cara menyandarkan. Kalau saya pada tata cara menyandarkan keyakinannya, apakah akhirnya ini menjadi benar atau tidak dalam keluarga kita? Nah, ini tentang perilaku akhirnya. Mungkin kalau sering di ini kan Ya. Ustaz Ruli selalu ngebeloknya ke sana. Kenapa? Karena saya hari ini melihat
bab tataran ini yang menjadi masalah besar. Perilaku. Nyontohinnya masalah, yang dicontohin akhirnya menyontohkan ke bawah. Dan kalau cuma yang nyontohin satu nggak masalah. Kalau yang jadi masalah nyontohnya banyak. Akhirnya akhirnya kayak jadi kebenaran bersama. Ya. Bahkan kita Saya jadi ingat bagaimana Ibunda Hajar Iya. ketika beliau diberikan pola kesabaran yang berlapis. Waktu ditinggal sama ayahanda Ibrahim, beliau qanaah. Jadi dimensi yang pertama itu ketika menerima keputusan Allah langsung semeleh. Siap, Iya. gitu. Karena itu keputusan Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika dia diuji dengan kesulitan, maka sabarnya berubah menjadi ikhtiar. Iya. Ikhtiarnya yaitu nyari zam-zam di Safa Marwah itu. Artinya kalau kita misalnya Nun sewu, kita naik kereta, naik bis, terus tiba-tiba nggak dapat tempat duduk, gitu kan berarti ya udah saya memang ditakdirkan sama Allah nggak dapat duduk, ya udah aja saya berdiri aja. Tapi kan nggak mungkin setolol itu kita gitu kan. Iya. Pasti ngebuka kaki, pasang kuda-kuda, cari senderan, cari pegangan gitu kan. Iya. Nggak ada orang yang sefatal tadi sekedar menyandarkan bahwa ya sudah Allah takdirkan saya berdiri, ya sudah tak berdiri aja sampai. Ya nggak mungkin lah. Direm nyusruk, digas ngejengkang itu kalau kayak Iya. begitu. Iya. Gitu kali kurang lebih Iya. sana. Oke, betul, Ustaz. Jadi tetap kita tuh tetap ada ininya lah gitu. Tetap Bagiannya ya. jangan keliru dalam memprosesnya. Dalam bab keyakinan tadi. Ya. Yakin bukan berarti akhirnya naruh di sana di keranjang sana semua gitu. Bukan begitu ininya gitu. Ya, ada ikhtiar kita Betul. yang berakhir dengan keputusan akhir dari Allah gitu ya. Iya, iya. Baik. Waalaikumsalam. Dan kita nggak tahu karena ikhtiarnya Ibunda Hajar bisa dapat zam-zam. Nah, ikhtiar kita seperti sehebat apa supaya bisa dapat seperti itu gitu kan ya. Bu Ida Iya. silahkan Ibu Ida. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Buat semuanya, Pak Ustadz, barakallah. Em, Ya, di mute itunya Bu Ida. Audionya di mute Bu Ida. Coba dibuka dulu. sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah. Silakan. Izin Pak Ustadz menanyakan ini, Masya Allah, sesuai dengan yang kami alami sekarang Pak Ustadz, bahwa berikhtiar dan menyandarkan 100% ke Allah. Waalaikumsalam. Silakan. Halo? Ya, silakan. Ya, silakan jelas Bu. Problemnya, pertanyaan untuk anak kami Pak Ustadz sekarang. Problemnya yaitu semenjak ajaran baru ini belum balik ke asrama. Belum balik ke asrama di Manpeka karena alasan kurang sehat. Hanya saja saya ngobrol dengan anaknya, ternyata dia kurang nyaman karena di awal dia ternyata ada sekolah yang dia inginkan gitu Pak Ustadz. Hanya saja dia tidak ngomong. Di perjalanan ini karena dia udah kelas 2 Pak Ustadz sekarang, sampai sekarang belum balik. Apa yang saya harus lakukan sebagai orang tua untuk memahamkan bahwa qadarullahnya Allah itu ada, dan Masya Allah qadarullahnya Allah itu ada, yang terjadi karena Allah. Bagaimana caranya saya untuk mendekatkan, memberi pemahaman ke dia Pak Ustadz, bahwa yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa berikhtiar jangan sepenuhnya disandarkan ke Allah, tapi juga jangan sepenuhnya ke kita gitu Pak Ustadz. Ya. Baik Ibu Ida. Silakan Ustaz.
Jadi gini, ini terkait dengan tadi ya, bahwa ada proses. Hari ini bahkan kalau dalam kondisi sudah seperti ini kan sudah dalam tanda kutip terlanjur ya. Kalau kita sudah Allah takdirkan di sana karena sudah dipilih. Siap, Pak Karena Ustadz. karena sudah dipilih berarti hari ini konsekuensinya harus menyelesaikan pilihan itu. Saya pernah ngadepin anak saya dengan kondisi seperti itu, Ibu. Saya langsung, karena saya kenal anak saya, tapi ini jangan langsung ditiru. Saya bilang jangan ditiru, karena saya kenal anak saya langsung tanya, Dok, pilihannya dua, lanjut, pindah. Tapi anak saya mengatakan, nah ini, tapi saya bilang, jangan ditiru pada anak Ibu. Kalau Ibu, nanti malah anak Ibu bilang pindah, nanti Ibu puyeng. Saya bilang gitu kan. Alhamdulillah Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah saya udah ngobrol dengan beliau, ya, anaknya. Saya udah kasih pilihan Pak Ustadz. ya, Saya ikhlas kalau memang kamu pilihannya tidak di situ mau keluar, Ibu ikhlas. Kita ya, cari yang kamu inginkan. Kita cari sekolah yang lain yang tergantung kamu maunya di mana. Tapi keputusan dia lanjut gitu Pak Ustadz. Tapi sampai sekarang belum berangkat dan ya, dia malah kalau kayaknya dia stres, dia itu sakit perut Pak Ustadz, sampai saya bolak-balik antar cek lab, sampai saya cek anak profit Pak Ustadz. ya, Saking pengen tahu kenapa dia sakit perut. ya. Nah, jadi begini, kalau udah seperti ini, kalau udah memang pindah, langsung aja Bu oke, lanjut. Kalau lanjut konsekuensinya ini. Jadi jangan kalau udah ngomong oke, kalau kamu memang lanjut itu akan ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya. Tidak kalau ya. Nah, Ibu tinggal di mana? Di Makassar. Makassar Pak Ustadz. Wah, kemarin saya di Makassar, Ibu. Ya, alhamdulillah. Memang belum ditakdirkan sama Allah untuk ini. Nah, dalam ini, nah begini, kalau memang seperti itu sudah ini uh, mungkin perlu, kalau kayak udah kayak di sini seperti itu, saya persilakan untuk ketemu profesional saja agar nanti dia bisa mengurai. Mungkin dia pengen lanjut tapi dia ada ketakutan lah. Ketakutan ini yang kita tidak tahu ketakutannya apa ya. Karena ini udah, kalau kondisi seperti ini, kondisinya ada kondisi yang perlu dia bertemu dengan profesional yang memang bisa untuk mengurainya. Karena kadang-kadang mungkin kita dengan segala keterbatasan kita itu belum bisa mengurai itu. Jadi tapi di sisi yang saya harapkan, satu, Ibu yakin bahwa keyakinan dari Ibu dulu ini, yakin bahwa anak Ibu, bahwa putra kita sedang berproses. Iya. Dan ini sedang sebuah proses panjang yang harus dialaminya, dan kita harus terus membantu dia agar dia insya Allah menjadi yang lebih baik lagi. Itu menurut saya di titik itunya ya. Jadi saya tidak kalau memang, apalagi ternyata dia sudah memutuskan untuk lanjut. Nah, berarti kalau udah memutus lanjut, nah dia harus tahu konsekuensinya dan dia mau nggak menjalankan konsekuensinya. Ini menjadi penting menurut saya. Saya sarankan sih langsung ketemu dengan profesional saja, gitu. Artinya psikolog Pak Ustadz ya. Betul. Karena mungkin ada hal-hal yang tidak disampaikan kepada Ibu karena dia tidak bisa menguraikannya, jadi itu yang masih membebani dia. Nah, itu yang perlu digali, itu di situ sebenarnya. Bu, Bu Ida ada di grup MKI? Siap, ada. Ada ya, baik. Nanti saya kasih referensi beberapa kawan-kawan yang mungkin bisa bantu ya Bu. Tapi kalau Masya boleh cerita Allah. sedikit, itu yang terjadi juga pada anak saya yang pertama. Dengan penuh kebanggaan saya bawa ke Gontor, kemudian mau di Gontor. Saya prepare dulu dia sekitar kurang lebih 3 bulan. Saya bagusin baca Al-Qurannya, saya bagusin hisabnya, saya bagusin bahasa Arabnya. Maka dia berangkat dengan peluru yang banyak lah gitu. Ternyata yang saya tidak siapkan adalah ketahanan mentalnya. Begitu masuk di sana, pengajarannya keren banget di Gontor itu, tapi kelemahannya di pengasuhan. Pengasuhan itu tidak ada musyrifah yang mumpuni untuk bisa ngatur itu, karena seniornya aja yang membesarkan mereka dengan pola ya gua dulu digituin, ya gua gituin lu juga gitu, dalam pengertian yang seru. Dan qadarallah wa masyafa'al, dia dikumpulkan dengan anak-anak buangan. Kan ada orang-orang yang kemudian sengaja membuang anaknya ke pondok. Itu
sering sakit, yang apalah inilah itu sering sekali sakit. Sampai ibunya tuh bolak-balik Mantingan Bekasi itu, ih, luar biasa. Ada kebanggaan saya, wih, kontrol 1 nih, keren nih. Anak soleha, jadi ustadzah ini, Masya Allah gitu ya. Terus kemudian begitu kena beberapa kali serangan itu psikosomatik, sampai akhirnya telepon ke saya 2 jam, Ustaz. 2 jam tuh tidak ngobrol sama saya, 2 jam. Ujung-ujungnya apa? Saya di sini dibuang ya. Waduh, saya bilang saya harus harus rehabnya panjang ini kalau kayak gini nih, nggak bisa nih. Oke, saya bilang. Terus kamu maunya gimana? Mau mempertanggung diri untuk bisa bertahan di sana atau mau keluar? Keluar, 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 gitu. Gitu. Jadi ya, ya udah, dia keluar. Akhirnya saya sekolahin di dekat-dekat sini yang saya bisa ngontrol. Itu kreativitasnya hilang, cerianya hilang, apanya hilang, semua hilang. Ini saya sekedar sharing aja ya. Artinya kalau seperti tadi Ustaz Rudi bilang bahwa kalau dia fokus kepada lanjut, jangan-jangan lanjut itu karena nggak enak sama ibu gitu ya, jangan sampai dia kemudian menghadapi luka dengan membuat dia jadi bikin self defense mechanism sendiri. Jadi menurut saya agak memperparah itu gitu. Tapi nanti saya coba kontak ibu, saya coba nanti hubungkan dengan beberapa kawan-kawan yang bisa bantu insya Allah. Barakallah Pak Ustaz, Baik, jazakallahu khairan. barakallah. Oh, Wakadar, iya. barakallah. Mbak Dina, monggo Mbak. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi penjelasan Ude, saat ini Kakak Alisa ngerasain itu Ude gitu. Kok Seruli ketawa-tawa aja beneran. Dan ternyata ya bener gitu yang Ude bilang gitu. Di pondok itu saya hasil observasi saya ya kan memang masih setiap minggu boleh ditengok nih. Jadi saya mengobserv anak satu-satu dan apa yang mereka lakukan terhadap anak saya. Dan mostly itu memang karena banyak salah pengasuhan di parenting di rumahnya gitu. Jadi kayak di pondok dititipin untuk diasuh gitu. Iya. Bisa dibilang Lepas seperti tangan itu ya. gitu. Gitu karena memang saya perhatiin akhirnya kan beberapa kakak itu ada kena bullying verbal gitu kan. Karena kakak jadi perwakilan angkatan gitu untuk di asramanya kakak gitu. Nah, beberapa kali kakak bullying verbal, saya nggak pernah lihat Alisa itu nangis sampai segitunya gitu. Kesel sama orang tuh nangis sampai segitunya baru kemarin itu gitu. Dan dia pun untuk bicara ke saya tuh saya butuh waktu nungguin dia nangis dulu ada kali sejam gitu baru ini loh mah gitu. Baru si kakak menceritakan dan lain sebagainya gitu. Yang saya tanyakan adalah saya butuh waktu berapa lama ya gitu. Maksudnya memastikan bahwa this is the right place buat dia gitu. Nah, karena memang saya nggak mau yang tadi udah bilang gitu, nggak mau ada kata terlambat gitu dalam hal takutnya saya yang salah naruh di situ gitu, bisa saya bilang gitu. So far sih saya make sure ke kakak, saya make sure ke musrifahnya karena memang kok dulu musrifahnya juga masih muda-muda di sana gitu, masih ya anak juga masih baru 1 gitu, tapi kebanyakan masih single gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya belum ngerasa ini punya anak juga gitu. Jadi masih apa ya, masih kayak ngeraba-raba lah gimana cara memperhatikan anak one by one gitu. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama. Yang kedua, apa ya, bagaimana karena ini terjadi nggak hanya saya gitu. Kebetulan memang di sana itu saya perhatiin ada 3 anak di asrama sebelahnya kakak itu yang memang sudah ditandain tanda kutip gitu. Memang nih anak Qadrullah gitu, anak salah satu pejabat tinggi negara. Dan jadi saya sampai saking penasaran saya cari tahu nih anak siapa sih gitu. Sampai kok gini banget gitu ke teman-temannya gitu. Nah, pejabat tinggi negara terus oh iya ya saya ini coba pelan-pelan gitu ngasih pengertian ke kakak gitu. So far sih kakak selalu bilang ke saya, nguatin saya gitu. Maksudnya is okay mah, cuman ini insya Allah kakak nanti pelan-pelan kakak bisa gitu. Nah kebetulan kan kakak juga masuk kelasnya kelas olimpiad dan kelas fast track. Jadi untuk pembelajaran itu membutuhkan fokus yang tinggi gitu.
so far memang saya selalu setiap hari saya nanya ke walasnya sih so far masih aman nih untuk urusan urusan kegiatan belajar mengajar masih aman gitu. Nah, yang saya takutkan yang tadi udah sampaikan gitu ke yang tadi kakak di Gontor tadi gitu. So far kakak dalam udah 3 minggu ini udah 1 kali ke klinik gitu. Saya nggak mau gitu, itu nantinya akan mengganggu kesehatan baik fisik ataupun mental kakak gitu. Mohon nasihatnya, mohon. Betul, Ustaz. Ya, kalau udah WA-WAan tuh sama Mbak Dina, makanya kalau saya ketawa kan, kalau saya ketawa aja. Gini, bahwa inilah yang sering saya bilang bahwa hari ini anak kita sedang proses ujian, makanya dampingi dia dalam proses mendapatkan ujian ini. Tetap berikan emosi yang sesuai, tapi hati-hati dengan zon kita. Ini di konteks orang tua ya, di orang tua kadang-kadang tadi saya bilang kita harus tahu kapan kita harus mengambil keputusan, tapi kita juga harus memberikan kesempatan. Kalau kakak mengatakan gini, kita akan lihat tadi kan, oh kakak sudah mengatakan, it's okay mah, aku masih bisa. Kita lihat aja pacaran wajahnya, kita lihat tatapan matanya, apakah itu karena ketidakenakan atau karena enak. Karena Mbak Dina latar belakangnya sama dengan kami, mungkin dengan saya, dengan beberapa yang memang memahami kondisi-kondisi ini. Kalau dia mengatakannya dengan nada tidak bergetar istilahnya sebenarnya, dengan nada yakin, berarti kita yakin bahwa dia bisa. Dan di situ berarti yang kita pupuk adalah semangatnya. Tapi kalau memang sudah ada nada-nada yang tadi ya, nada-nada yang memang karena dia nggak kan kita kenal anak kita, saya bilang makanya kita akan kenal anak kita kan. Kita sebenarnya kita kenal kok ini anak ini sudah ngomong begini tuh untuk nyenengin mamahnya atau beneran. Kita semua dalam tanda kutip ya saya bilang, semua kita itu manipulatif. Apalagi sebenarnya yang manipulatif paling hebat kan ibu-ibu kan. Enggak, ibu nggak senang. Ibu nggak senang. Ibu nggak senang. Ibu nggak lapar. Ya kan? Makan aja ibu udah makan. Nah, kan itu kan kami anak kita anak nggak kenal kita, tapi kita kenal anak kita. Semanipulatif anak kita pasti tahu deh dia manipulatif atau tidak. Dalam tanda kutip apa? Dia itu sebenarnya pengen nyenengin orang tuanya atau memang ini sih. Nah, makanya saya bilang tadi kalau udah kenal, dampingi dia dan hilangkan gini. Semua kita punya prosesnya. Tadi Ude dengan putra beliau punya prosesnya. Ya, dengan punya prosesnya dan akhirnya diambillah keputusan itu. Nah, hari ini si kakak ada di sana tapi dia udah mengatakan siap mah. Makanya tadi saya bilang, Mbak, setiap waktu ada ketemu pasti temui dia. Kalau ada waktu, tapi juga jangan over. Karena inilah cara dia nanti untuk menghadapi masalah. Saya mengatakan begitu karena saya juga sama. Ada titik-titik di situ yang memang yang paling penting adalah hari ini dia tetap ada, kita tetap ada ketika dia butuh. Dan Saatnya ujian adab ya. iya betul. Itu yang saya makanya jangan khawatir. Jangan khawatir, tetapi bahwa kita saatnya kita ya Allah titip anak saya ya Allah inilah di saat yang paling kuat untuk memperbaiki don kita, jangan sampai don kita malah acak-acakan di sini, kacau di sini. Nanti malah kalau don kita bermasalah itu yang jadi don orang tua itu bisa jadi doa loh nanti. Akhirnya terucap jadi doa akhirnya. Hati-hati yang di situ. Itu Ustaz, mohon maaf. Baik. Masya Allah. Kita kembalikan ke Ustaz Khalis. Ini alafu kalau Kamis biasanya saya ada kelas. Nggih. Jadi mohon maaf banget. Baik. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, Ustaz Dodi, Uncle Di, dan juga Abah Ruli ya, yang sudah menemani kita untuk sama-sama kita mengevaluasi, kalau saya mengatakan mengevaluasi keluarga kita ya. Barangkali ada yang eh, keliru atau ada yang mungkin dalam pengasuhan kita, karena ini parenting bagian yang terus akan tumbuh ya. Dan dengan ilmu yang tadi disampaikan oleh para guru kita, mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk kita untuk terus memperbaiki diri. Dan tentu yang paling penting adalah kita terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, karena tanpa pertolongan Allah tentu tidak mungkin kita bisa mendidik anak kita dengan lebih baik lagi. Ikhtiar yang maksimal tentu dengan bertawakal kepada Allah sebagai wujud sebuah kesempurnaan dalam berikhtiar. Jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Tadi karena berhubung juga Ustaz Dodi dan juga Baruli tidak bisa menemani lebih lama lagi.
Mudah-mudahan kita masih ada di grup ya, kita bisa saling berkomunikasi di grup, kali saling menguatkan dan juga bisa sharing pengalaman yang inspiratif untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita juga semuanya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة